Selamat datang kembali di channel Burnout Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Burnout Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa dari sektor CPO. Yang pertama ada LSIP, kedua SIM, ketiga TBLA, keempat SSMS, kelima AALI, dan keenam BWPT. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada LSIP. Pada hari Jumat ditutup terkoreksi 2,57%, KLP harga 1325. Kalau dilihat transaksi asing net buy selama 2 hari di hari Kamis dan Jumat. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LSIP diakumulasi oleh JP, CP, dan DR ya, yang jual kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LSIP hari Jumat sempat menguji trend line downtrendnya ya di daerah 1360, tapi gagal dan dia turun dan mantul dari support dinamik EMA 60. Jadi skenario-nya seperti ini ya, dia buat web makin kecil dan potensi minggu depan dia seperti ini. Ini kan dia turun. Ini dia turun sudah dan dia mantul nih. Harusnya kalau mempertahankan lagi ya, atau minimal buat candle hijau aja sampai 1350 menutup candle hari Jumat nih, dia akan rally-nya seperti ini, dia akan naiknya seperti ini, dia breakout trend line downtrendnya ini dan terdekat mengarah ke 1470 sampai 1500. Jadi skenario-nya seperti ini. Yang penting LSIP mempertahankan dulu EMA 60-nya di 1300. Kalau itu di breakdown ya skenario-nya LSIP ke bawah ke 1260, mungkin seperti ini juga bisa ya. Nah, ya ke daerah bawah sini dan baru mantul. Tapi harusnya kalau mau bagus LSIP, kalau mau confirm breakout ya dia turunnya sampai EMA 60-nya ini di 1300 ya. Ini mungkin ini candle terakhir dan besok Senin dia udah candle hijau. Kalau Senin dia turun ke bawah EMA 60 ya bisa berpotensi ke 1260. Dan juga LSIP ya. Kenapa saya bilang ada peluang mantul saat dia di daerah EMA 60-nya ini dinamik supportnya di 1300 ya, karena volumenya saat 2 hari koreksi volume kecil. Jadi ada peluang mantul jadi seperti ini skenario saya kalau lihat ya untuk LSIP. Dia akan rebound hari Senin atau Selasa, breakout dari trend line downtrendnya di daerah 1360 sampai 1370. Jadi seperti itu aja untuk LSIP. Indikator MACD juga masih melandai di atas 0. Menurut saya masih aman untuk MACD LSIP. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada SIM. SIM pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,33%, KLP harga 442. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, dan selama 5 hari kemarin asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham SIM diakumulasi oleh DH, BK, MG. Distribusinya kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LSIP ini skenario saya waktu itu ya, ternyata dia mempertahankan dynamic supportnya EMA 60. Jadi ini menurut saya peluang bagus. Dia sepertinya seperti ini dan ini dia breakout dan sempat retest. Ini dia retest. Dia retest tapi dibawa mantul. Dilihat minggu depan ya. Minggu depan kalau dia bisa membuat candle hijau aja satu. Di hari Senin dia candle hijau aja. Ya minimal bisa tutup di 450. Itu peluang bagus. Kemungkinan SIM bisa confirm bullish reversal. Dia mematahkan trend line downtrendnya yang terbentuk dari 11 Januari 2021. Ya, kalau dilihat jangka menengah juga ya SIM bullish. Ini kalau dilihat dari webnya 1, 2, 3, 4, ini kelima. Harusnya lebih tinggi dari web 3-nya ya. Harusnya lebih tinggi ke atas ini. Nah, bisa sampai 530 sampai 504. Jadi seperti ini skenario arah tren jangka menengah atau mid term SIM. Tapi kalau tren jangka pendeknya ya dia seperti ini dulu. Ya, ini kita hapus dulu webnya. Nah, tren jangka pendeknya seperti ini. Dia yang penting confirm aja dulu breakout ya. Satu candle aja bikin di hari Senin. Candle hijau. Minimal di 450 peluang bagus. Terdekat ke 480 sampai 500. Itu arah terdekat SIM. Ya seperti itu aja untuk SIM ya. Masih peluang sangat bagus untuk SIM. Dan juga kalaupun buruk-buruknya turun ya dia paling menguji 430. Di situ ada EMA 60-nya. Kalau itu di breakdown ya udahlah. Mungkin juga SIM membuat pola dead cat bond ya. Ini bisa juga pola dead cat bond seperti ini. Ini dia downtrend, terus dia mantul. Ini mantul kan? Terus dia ke bawah lagi. Nah, skenario
lainnya bisa membentuk seperti ini. Dia membentuk pola dead cat bone. Jadi dia mantul terus diberikan. Jadi penentunya ini trendline downtrendnya ini ya. Jadi penentunya juga minggu depan. Di Senin atau Selasa bisa tutup di atas 450. Menurut saya potensi bagus untuk SIM bisa lanjut naik dan bisa confirm bullish reversal. Ya, seperti itu aja untuk SIM. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada TBLA. TBLA pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,56% ke level harga 945. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TBLA didistribusi, tapi ya tipis ya distribusinya karena ditampung juga cukup besar oleh YP, SQ, dan MZ. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TBLA masih mempertahankan dynamic support EMA 60 di 920. Dan juga TBLA membentuk pola nih. Nah, ini sandarannya, ya, tinggal nunggu momentum, ya bisa aja TBLA breakout dari trendline downtrendnya ini ya, tetapi sayangnya TBLA volumenya belum kelihatan, kecuali nanti kalau dilihat volumenya mulai meningkat ya ada peluang untuk breakout. Dan skenario terburuknya kalau dia sampai breakdown dari 920 bisa mengarah ke 850. Itu skenario terburuknya, tapi kalau saya lihat dari teknikal TBLA masih aman, berpotensi malah minggu depan menguji trendline downtrendnya ini ya di 985, dan bagus lagi kalau TBLA minggu depan bisa tutup di atas 1000. Ya, seperti itu aja untuk TBLA ya. Yang punya bisa hot aja, yang belum punya ya sesuaikan. Kalau mau beli dekat-dekat support ya cut loss kalau turun dari trendline downtrendnya ini ya di 2 atau 3 tick lah. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada SSMS. SSMS pada hari Jumat ditutup terkoreksi 3,38% ke level harga 1000. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SSMS didistribusi oleh FS yang cukup besar di 31.000 yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SSMS ada di support minornya ya. Nih, support minornya ada di sini, dia masih mempertahankan 1000. Kalau SSMS breakdown dari 1000 berpotensi sampai bisa turun ke 950. Tapi ini menurut saya cukup menarik nih. Nah, dia pola-polanya seperti ini ya, broadening width, dia bergerak sini, kalaupun dia bisa naik ya sangat bagus. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau saya mending wait and see aja dulu ya, agak nanggung pergerakan SSMS ini. Mending kalau saya lebih baik kalian beli di bawah. Kalau dia membuat shadow panjang ke daerah 960, saya akan spekulasi buy. Tapi kalau masih di atas ini ya nanggung, cut loss-nya juga agak dalam ya. Jadi seperti itu aja untuk SSMS. Kalau dilihat dari indikator MACD, indikator MACD-nya juga membentuk dead cross dan dead cross-nya di bawah 0. Jadi ya wait and see aja dulu kalau untuk SSMS. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada AALI. AALI pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,66% ke level harga 11.250. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AALI didistribusi oleh CCYUEK. Kita langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal AALI masih sideways. Ya, ini skenario saya waktu itu ya. Dia kalau tidak mampu breakout 11.500 ya saya bilang waktu itu dia akan sideways di 10.950 sampai 11.500, sekitar 1.000 poin. Dan bisa dikatakan juga ini area base ya, sideways. Dan AALI juga hari Jumat, ini kita hapus saja dulu. Hari Jumat dia mantul dari supportnya 10.900. Jadi untuk minggu depan masih rawan. Mending AALI ini lebih bagus buy on breakout di daerah 11.600 daripada beli di harga tanggung ini, masih rawan. Dan juga ini sudah di pertengahan range sideways-nya. Range sideways-nya ada di 5% dan sekarang dia udah di 2,5%. Jadi 50-50. Jadi menurut saya AALI ya, yang penting minggu depan dia mampu breakout 11.500. Garis resisten yang ditarik garis ini ya peluang sangat bagus. Minimal bisa ke 12.400 sampai 13.200. Yang penting dia breakout dulu. Jadi untuk AALI mending buy on breakout daripada buy di bawah sini. Gerakannya mungkin agak lama. Lebih baik buy on breakout lebih cepat sepertinya untuk rally lebih tinggi ya. Jadi kalau dilihat dari indikator MACD sudah membentuk golden cross
walaupun di daerah oversold, jadi ada peluang bagus, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Ya, seperti itu aja untuk AALI. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada BWPT. BWPT pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 2,47% ke level harga 118. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham BWPT didistribusi oleh JP. Kita langsung saja ke technical-nya. Secara technical BWPT juga lagi di area base-nya. Sayangnya base-nya di bawah resistennya ada di 127 sampai 126. Jadi ini kalau dia tidak mampu rebound di hari Senin, berpeluang BWPT mengarah ke 110 lagi. Di situ ada EMA 200-nya. Jadi apakah bisa spekulasi di harga sekarang? Kalau mau cut loss di 113 sampai 112 ya bisa. Dan target profit terdekat ya 5% aja 126. Ya hampir sama lah ya. Seperti ini bisa ya, karena udah beberapa kali BWPT coba koreksi jebol, tapi dia mantul lagi tuh. Koreksi mantul lagi dari supportnya 118 ini. Dan ini dia juga mantul dari supportnya. Jadi lihat hari Senin, kalau dia bisa membuat candle hijau minimal tutup di atas 122, itu peluang sangat bagus melanjutkan kenaikan ke resisten base atau resisten sideway di 126. Jadi sangat peluang bagus kalau BWPT bisa confirm breakout dari base-nya di 126. Peluang malah saya targetkan BWPT bisa sampai 140 terdekatnya ya. Yang penting dia confirm breakout dulu dari 126. Ya, seperti itu aja untuk BWPT. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan juga di bulan Maret ini saya membuka grup berbayar untuk trading bersama Borneo Trader ya. Di situ akan direkomendasikan untuk saham-saham yang bisa di fast trade, swing trade dan di hot 3 sampai 6 bulan beserta trading plan dan chartnya ya, dan juga selalu diulas setiap malam. Dan juga Bapak Ibu dan teman-teman bisa konsultasi portofolio dengan admin. Yang mau join bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau chat admin Telegram grup Borneo Trader di link deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.